wabarakatuh. Syederalun, senang sekali hari ini saya Suhia Zahrati. Selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dalam program Bincang Serambi Ramadan. Adapun program ini merupakan kerjasama antara Serambi On TV dan Ikatan Sarjana Alumni Dayah atau ISAD. Program ini akan ditayangkan setiap hari selama bulan Ramadan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan menghadirkan narasumber terbaik dan dengan berbagai tema menarik yang telah kami pilihkan untuk Anda. Baik Syederalun, adapun tema yang akan kita bahas hari ini adalah bersahabat dengan Al-Quran. Untuk membahas tema itu sudah hadir narasumber kita hari ini, yaitu Tengku Khalidillah, SPDI MA. Beliau merupakan Direktur Lembaga Tahfizul Quran Zaid bin Sabit Banda Aceh. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya hari ini? Sehat Tengku? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Tengku, terkait tema hari ini Tengku yaitu bersahabat dengan Al-Quran. Saya persilahkan Tengku untuk menjelaskan terlebih dahulu Tengku. Silahkan Tengku. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma'na al-hadits an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa On TV, hadirin dan hadirat yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah taala turunkan Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas terhadap petunjuk dan pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Maka sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu bersahabat dengan Al-Quran, tentunya yang dimaksud dengan sahabat di sini, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada sahibnya Al-Quran. Sahib di sini ulama hadis seperti Syekh Zakaria rahimahullahu taala menjelaskan bahwa sahib di sini adalah sahabat. Dia yang menjadi sahabat. Yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada sahibnya Al-Quran, sahabatnya Al-Quran, orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Iqra, bacalah. Wartaqi, naikilah tingkat demi tingkat di dalam surga. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah secara tartil, iaitu pelan-pelan, sebagaimana engkau pernah membacanya ketika hidup di dunia. Fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya
tempatmu adalah di ayat yang terakhir yang kau baca. Makna sahabat juga sebagaimana pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah mafhum hadis, kuntu syaqautu li ikhwani, aku sangat merindukan saudara-saudaraku. Sahabat yang di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Bal antum ashabi, tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani, saudaraku, humul ladzi yu'minuna bi, mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku, walam yarawni, tetapi tidak pernah melihatku. Dari hadis ini Rasulullah ingin menegaskan kepada kita sebagai umatnya bahwa sahabat adalah dia yang senantiasa berada dekat dengannya. Sahabat Rasulullah, mereka yang hidup bersama Rasulullah, yang dekat dengan Rasulullah, yang melihat Rasulullah. Maka di dalam memberikan makna terhadap sahabat Al-Quran adalah mereka yang senantiasa bersama dengan Al-Quran, senantiasa membacanya, senantiasa bertadaruskan Al-Quranul Karim setiap hari, sehingga dikatakan di dalam hadis hatta yaqra syai'an minhu. Di dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan sehingga dia membaca apa yang mudah pada dirinya. Maka ulama-ulama hadis di dalam menjelaskan tentang makna sahibul Al-Quran di sini, bersahabat dengan Al-Quran, adalah yang pertama ditunjukkan kepada mereka yang menghafal Al-Quran. Karena dikuatkan dengan hatta yaqra'u syai'an minha. Hatta yaqra'u syai'an minhu, sehingga dia membaca sesuatu yang ada di dalam hatinya, itu Al-Quran yang telah dihafalnya. Ini ditunjukkan kepada mereka yang hafal Al-Quran dan membacanya terus-menerus. Yaqra'u bihi atau yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, baik ketika malam maupun ketika siang, terus-menerus membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran itu ibarat sahabat bagi dirinya. Al-Quran itu ibarat teman bagi dirinya. Kemudian penafsiran yang kedua, yaitu mereka yang senantiasa membacanya sambil melihat kepada mushaf. Jadi orang yang membaca sambil melihat kepada al-mushaf dengan memberikan waktu sebanyak mungkin untuk membaca Al-Quran, ini juga dikatakan sebagai sahabat Al-Quran. Sehingga orang ini tidak ada waktu lain untuk berbuat apa-apa selain daripada membaca Al-Quranul Karim. Maka secara sederhana, bahwa Al-Quran yang terus dibaca baik oleh para penghafal Al-Quran ataupun yang dibaca oleh yang bukan hafiz Al-Quran tapi terus-menerus membacanya, ini masuk di dalam kategori bersahabat dengan Al-Quran. Baik. Lantas bagaimana Ustaz cara bersahabat dengan Al-Quran itu? Baik. Sahabat itu tentunya kita akan berteman dekat dengannya, akrab dengannya, selalu perhatian kepadanya, selalu memberikan waktu untuknya. Itulah yang dimaksud dengan bersahabat dengan Al-Quran. Sehingga dalam sebuah mafhum hadis, alladzi yashtaghalahul Quran, orang-orang yang disibukkan dirinya dengan Al-Quran. Ya, makna hadis ini adalah mereka yang disibukkan hanya dengan Al-Quran, dialah yang bersahabat dengan Al-Quran. Terus mencoba untuk membaca makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, kemudian berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka seolah-olah dia bersahabat dengan Al-Quran. Memang ada sahabat-sahabat lain, tetapi sahabat itu hanya sahabat di dalam pergaulan sehari-hari, tetapi kebanyakan waktunya dihabiskan dengan Al-Quran. Itulah yang dimaksud dengan bersahabat dengan Al-Quran. Tentunya dalam hal ini perlu membagi waktu. Waktu yang diberikan kepada Al-Quran itu ketika kondisi dalam keadaan tenang, sehat, tidak dalam keadaan ngantuk, tidak dalam keadaan capek, tidak dalam keadaan sedang bekerja. Tentunya ada waktu yang disisihkan, yang diberikan untuk Al-Quran, sehingga Al-Quran itu dapat terbaca
Bagi para huffaz Al-Quran, Syekh Nadur Rahman hafizahullah, seorang ulama Al-Quran juga ulama hadis, beliau mengatakan aqallal qalil thalatha juz'an fil yaum. Beliau mengatakan kepada para penghafal Al-Quran, setidaknya sehari itu dibaca 3 juz. Aqallal qalil, sekurang-kurangnya 3 juz sehari. Tetapi bagi mereka yang tidak menghafal Al-Quran, maka aqallal qalil juz'an wahid fil yaum, membacanya 1 juz setiap harinya. Kalau seperti ini skenario yang dibuat, tentunya dia akan dikatakan orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Baik, kita jeda sejenak Tengku ya. Baik. Baik Syekh Daralun, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Serambi Ramadan. Melakukan pembayaran dengan menggunakan dan kami terus melangkah untuk negeri. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Serambi Ramadan. Syekh Daralun, adapun tema yang kita bahas hari ini adalah bersahabat dengan Al-Quran. Baru saja tadi Tengku menjelaskan bagaimana cara untuk bersahabat dengan Al-Quran. Lantas Tengku, kenapa kita harus bersahabat dengan Al-Quran? Tengku, apa hikmah yang bisa kita dapatkan dari bersahabat dengan Al-Quran itu Tengku? Baik, sebagaimana kita telah terangkan tadi, seseorang yang bersahabat dengan sahabat dalam konten atau konteks kehidupan sehari-hari, tentu dia akan berlama-lama dengan sahabatnya. Tentu dia akan memperhatikan apa yang dikatakan oleh sahabatnya. Tentu dia akan mendengar apa-apa yang dibicarakan atau diberitahukan oleh sahabatnya kepada dirinya, akan memperhatikan, menyimak, kemudian berusaha untuk memberi solusi jalan keluar ataupun ingin menolong jika itu dapat ditolong. Itu mungkin fungsi sahabat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala pemilik kalamullah, pemilik Al-Quran itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala di dalam hadis Qudusi mengatakan bahawa yang mafhumnya, Allah tidak menaruh perhatian kepada sesuatu lebih kepada seseorang yang membaca Al-Quran. Jadi, fadilah daripada membaca Al-Quran yang pertama sekali, orang yang bersahabat dengan Al-Quran itu, dia akan mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca Al-Quran seolah-olah dia sedang berbicara dengan Allah. Orang yang membaca Al-Quran senantiasa memberikan perhatian kepada Al-Quran, dia seolah-olah merasa diri bahawa Allah Ta'ala sedang merahmati dia. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahawa orang yang ada hafalan Al-Quran di dalam hatinya, seolah-olah dia menyimpan ilmu kenabian di dalam hatinya. Artinya kerisauan yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW, maka akan ada juga kerisauan itu kepada mereka yang senantiasa memberikan waktunya untuk Al-Quran. Sehingga sampai pada satu maqam atau satu level, ketika dia membaca Al-Quran, dia akan membacanya dengan keadaan senang sekali. Dan itulah yang disebut dengan manisnya membaca Al-Quran. Sehingga dia merasakan bagaimana dekatnya dirinya dengan Al-Quran, dihabiskan waktunya dengan Al-Quran. Selain itu, manfaat orang yang bersahabat dengan Al-Quran tentu fadilah-fadilah yang ada di dalam Al-Quran. Rasulullah bersabda dalam semua mafhum hadis, "Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian akan Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Karena dia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya, bagi sahibnya, bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa membaca satu huruf daripada kitab Allah, daripada Al-Quran, falahu bihi hasanah, baginya satu hasanah. Ulama memberikan makna hasanah dengan pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu hasanah itu dikali 10, iaitu dapat 10 pahalanya satu huruf. La aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alifun harfun, alif satu huruf, walamun harfun, dan
lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Bayangkan kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian daripada Al-Quran. Berapa huruf pada Bismillahirrahmanirrahim itu? Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. Ada 19 huruf. Tentunya 19 pahala Allah Ta'ala beri. Kemudian seperti tadi dikatakan dikali 10. 19 kali 10? 190. 190 pahala diberikan hanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan saja manfaat atau kelebihan Allah Ta'ala berikan dari segi pahala-pahala dan janji-janji untuk negeri akhirat. Lebih-lebih orang yang menghafal Al-Quran, Allah Ta'ala akan muliakan orang tuanya. Akan dipakaikan mahkota nanti pada hari kiamat bagi seorang anak yang menghafal Al-Quran, dan mahkota itu cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Kemudian para penghafal Al-Quran dapat memberi syafaat kepada 10 ahli keluarganya, yang ahli keluarganya itu telah tertulis namanya di pintu-pintu neraka dan mereka wajib masuk ke dalamnya, tetapi dengan keberkatan, kemuliaan dan kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada penghafal Al-Quran, Allah Ta'ala akan memberikan syafaatnya kepada mereka yang telah dituliskan namanya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Baik. Gitu. Lantas Ustadz, sekarang kan seperti yang kita tahu zaman sudah serba digital Ustadz ya. Bagaimana hukumnya kalau kita membaca Al-Quran, mungkin lebih ingin dekat dengan Al-Quran tapi melalui Al-Quran digital yang disimpan dari handphone Ustadz? Baik. Dalam hal ini Al-Quran itu ada di dalam Android. Iya. Baik. Jadi Al-Quran yang ada di dalam Android ini sebuah teknologi atau ilmu pengetahuan, sains ya, teknologi ini juga bagian daripada ilmu pengetahuan. Kalau dahulu kita mesti membeli Al-Quran ya, mendapatkannya daripada toko-toko ataupun maktabah-maktabah atau wakaf-wakaf. Namun ketika kita akan membawanya terus ada kendala. Apakah ukurannya besar? Atau nanti kita masuk ke dalam ruangan tertentu yang mungkin tidak dapat kita membawanya, kita letakkan dia di dalam tas. Kemudian kita mungkin akan buang air kecil atau buang air besar, sehingga tidak mungkin tas itu diletakkan di dalam dan tidak mungkin dibawa ke diletakkan di luar karena keamanan. Makanya dengan adanya Al-Quran dan Android atau Al-Quran yang ada di dalam digital, di dalam aplikasi tertentu, ini memudahkan untuk dapat membukanya kapanpun kita perlukan. Namun di dalam memahami Al-Quran itu tentunya kita perlu menjaga juga adab-adabnya. Jangan sampai ketika kita akan masuk ke dalam misalnya toilet ataupun kamar mandi, kita tidak membiarkan layar itu terbuka. Tidak membiarkan layar itu terbuka sehingga dia itu mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat, rasa keagungan daripada Al-Quran, dan itu ada larangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membaca dan tidak membawa Al-Quran ke dalam kamar mandi atau toilet seperti itu. Baik. Ustadz, lantas mengenai memahami Al-Quran tadi Ustadz, kebanyakan dari kita mungkin tidak lancar atau tidak mengerti maksud atau arti dari Al-Quran. Apakah boleh membaca Al-Quran tapi tidak mengetahui maksudnya, Tengku? Allamah Darni, salah seorang ulama Al-Quran, beliau mengatakan bahwa Al-Quran dibaca, paham arti atau tidak paham arti, dia itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Senada juga dengan yang disebutkan oleh salah seorang pakar ilmu Al-Quran, Syekh Manna Al-Qattan rahimahullahu taala di dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran, bahwa Al-Quran itu dibaca dengan dipahami maknanya ataupun dibaca tanpa dipahami maknanya tetap akan memberi pahala bagi orang yang membacanya, dan dia akan memberi kesan terhadap rohani. Dia tidak memahami, tetapi karena Allah Ta'ala telah janjikan bahwa Al-Quran itu sebagai syifa, penyembuh, maka bacaan-bacaan itu akan memberikan kesan.
pernah ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh tabib-tabib di Tiongkok. Mereka itu membacakan mantra-mantra kemudian meniupkannya ke dalam air. Sehingga air itu berbentuk kristal-kristal. Yang mantra-mantra itu telah dibacakan ke dalam air, air itu diberikan kepada orang yang sakit. Dapat mempengaruhi. Maka praktek yang pernah Rasulullah SAW ajarkan kepada sahabat-sahabatnya ketika membaca Al-Quran, kemudian dibacakan kepada orang yang sakit, apakah itu sakit jasmani ataupun sakit rohani, mungkin dia ada jinninya, ada jin perempuannya dalam badannya, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka itu akan memberi pengaruh. Bahkan ayat-ayat tertentu menjadi ayat-ayat syifa seperti ayat kursi, ayat akhir daripada Al-Baqarah, awal daripada Al-Baqarah, akhir daripada Al-Baqarah, kemudian surah Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian 3 Qul, itu dapat memberi kesan, dapat menjaga malah rohani seseorang daripada gangguan-gangguan makhluk Allah yang lain seperti jin dan sebagainya. Baik, seperti itu. kita jeda sejenak tunggu ya. Baik. Baik, Syedarawan, kami akan kembali setelah pariwara berikut, tetap di Bincang Serambi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Yudi Noviandi, Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Aceh untuk selalu menjaga asupan keluarga di bulan Ramadan ini dengan makanan yang sehat dan aman, agar keluarga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan sehat. Perhatikan selalu produk yang Anda konsumsi dengan cek klik, yaitu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan kadaluarsa dari produk yang Anda konsumsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedarawan, terima kasih Anda tetap menyaksikan kami di Bincang Serambi Ramadan. Tengku, mengenai Al-Quran tadi, apabila kita membaca Al-Quran tapi tidak dalam keadaan berwudu, apa itu diperbolehkan, Tengku? Sebagian ulama Al-Quran yang mereka memberikan masanya untuk Al-Quran, mereka berfatwa bahwa Al-Quran itu adalah bagian daripada zikir. Maka di pondok-pondok yang ada di sana, santri dan santriwan, terutama santriwati yang menghafal Al-Quran, tentunya mereka setiap bulannya ada durasi, datang bulan, menstruasi, yang kalau dalam fiqih Syafi'i itu paling lama 15 hari, paling sedikit 1 hari, biasanya 7 hari. Nah, kalau yang paling lama dia dapat datang bulannya itu, menstruasinya itu 15 hari, bayangkan kalau dia sebagai orang yang menghafal Al-Quran, kemudian dia liburkan dirinya selama 15 hari, apa yang terjadi? Tidak ada penambahan ataupun tidak ada penguatan. Malah dikhawatirkan hafalannya itu akan hilang dari ingatan. Maka mereka mengambil sebuah jalan darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih, yaitu untuk menghindarkan jangan sampai lupa hafalannya dari ingatannya itu lebih diutamakan. Sehingga mereka berpendapat bahwa membaca Al-Quran ketika dalam keadaan tidak boleh salat itu dibolehkan karena dianggap sebagai zikir. Malah ada yang lebih ada yang lebih khusus lagi, mensarankan atau mengisyarahkan membacanya dengan mengingat di kepala saja. Dia duduk, dia tidak membaca dengan dengan mulutnya, dengan lisannya, tetapi pikirannya itu sedang merenungkan satu persatu ayat Al-Quran. Sehingga itu cara supaya seseorang yang tadi datang bulan dapat menjaga Al-Qurannya, sehingga ketika nanti dia sehat, Al-Qurannya tetap ada di dalam ingatannya. Baik, Tengku, mengenai pandangan Tengku tentang merayakan khatam Al-Quran, bagaimana Tengku pandangan Tengku? Baik,
pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, acara-acara khatam Al-Quran itu ada disebutkan dengan bahasa-bahasa hadis. Khairukum al-hal wal murtahil. Sebaik-baik kalian adalah al-hal wal murtahil. Siapakah al-hal wal murtahil itu, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, dia yang membaca Al-Quran dari awal Al-Quran, dari awal surah Al-Fatihah, kemudian terus berlanjut Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ya, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, terus menerus membacanya sampai kepada surah Al-Nas, kemudian dia itu memulainya lagi dari awal. Jadi Rasulullah sudah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, sebaik-baik kalian adalah al-hal wal murtahil. Kemudian juga ada diajarkan doa-doa membaca ataupun doa-doa yang dibaca setelah mengkhatamkan Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Itu adalah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya meminta supaya Allah Taala merahmati hambanya dengan Al-Quran. Adapun pada masa sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di dalam sirah nabawiyah disebutkan, satu waktu beliau melihat orang-orang banyak sekali, lalai sekali di pasar, sehingga timbullah kerisauan beliau terhadap fenomena itu. Beliau berteriak kepada sahabat-sahabat yang ada di pasar itu, wahai kalian yang ada di pasar, tidak tahukah kalian bahwa warisan Rasulullah sedang dibagikan di masjid? Maka sahabat-sahabat yang lain yang sedang ada di pasar itu pun bergerak menuju masjid, dan sampai di sana mereka hanya melihat beberapa halqah-halqah Al-Quran, beberapa halqah orang yang sedang membaca Al-Quran, halqah orang yang sedang mempelajari, bertadaruskan Al-Quran, halqah mempelajari ilmu, kemudian sebagiannya lagi sedang beribadah salat. Maka mereka kemudian balik kepada Abu Hurairah dan mengatakan, wahai Abu Hurairah, kami tidak mendapatkan kecuali orang yang sedang duduk membaca Al-Quran, bertadaruskan Al-Quran. Sebagiannya lagi sedang salat, sebagiannya lagi sedang mengkaji ilmu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala mengatakan, itulah warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan ini terus silsilah atau bersanad terus menerus, bersambung-sambung sampai dengan generasi setelah sahabat, yaitu generasi tabi'in. Generasi tabi'in ini ada generasi yang beriman kepada Allah, Rasulullah, dan pernah bertemu dengan sahabat Nabi, tidak bertemu dengan Nabi. Terus menerus silsilah ini, sehingga acara-acara yang diselenggarakan sebagai khataman Al-Quran itu sebenarnya sebagai sebuah kesyukuran bahwa senang bahwa Al-Quran itu telah dikhatamkan. Maka momen-momen seperti itu kemudian diberilah semangat kepada orang-orang yang diberi oleh Allah kelebihan harta, supaya mereka itu dapat menyumbang, berinfak, kemudian bersedekah kepada anak-anak yatim pada acara khataman Al-Quran. Terus ketika khatam Al-Quran itu dibacakan sekilas Al-Quran di akhir ayat daripada surah An-Nas, kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah sebagai tanda bahwa dia akan terus membacanya. Maka momen daripada acara khatam Al-Quran itu adalah momen di mana selain dia untuk sebagai kesyukuran kepada Allah telah khatamkan Al-Quran. Kalau anak-anak kecil dia khatam Al-Quran sekali, diberi hadiah kepada dia, kemudian mungkin lebih daripada itu, kain sarung diberikan, Al-Quran baru diberikan. Itu tanda bahwa dia itu diberi apresiasi terhadap bacaan Al-Qurannya. Bayangkan kalau anak-anak kecil yang diberi hadiah seperti itu, dia akan bersemangat. Dia akan berazam di dalam hatinya, aku baca lagi, mungkin dapat hadiah lagi. Awalnya dia akan mengharap hadiah itu dari orang tuanya, dari orang-orang yang terdekat dengannya, dari kakaknya, abangnya, dari tetangga-tetangganya. Tetapi kemudian setelah dia memahami bahwa Al-Quran itu memiliki manfaat yang luar biasa, pahala yang banyak sekali, maka dia akan termotivasi bahwa kemudian ada nuansa akhirat sebagai bekal yang nanti akan dia dapatkan di hari kemudian nanti. Baik, terima kasih banyak Tengku. Alhamdulillah
bertambah lagi ilmu dan wawasan baru, baik untuk saya maupun untuk Syederalun yang berada di rumah. Tak terasa kita sudah di penghujung acara nih Tengku. Ya, Syederalun, semoga setiap pembahasan tadi dapat dijadikan pelajaran, dan tidak hanya dijadikan pelajaran, mungkin bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Nah, Syederalun, apabila Anda merasa bahwa kajian ini sangat bermanfaat untuk Anda dapat menyebar kebaikan dengan menyebarkan video ini ke orang-orang terdekat dan tersayang Anda. Baik, Syederalun, 30 menit sudah kami menemani Anda. Tentunya Bincang Serambi Ramadan masih akan tayang setiap hari selama bulan Ramadan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Nah, saya Suhia Zahrati beserta narasumber hari ini Tengku Khalidillah SPD IMA pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbedaan pendapat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, setelah sekian lama kita berpisah dengan bulan penuh berkah ini, alhamdulillah Allah memberi kita kesempatan berjumpa kembali dengan bulan penuh berkah, maghfirah dan iqum minan nar ini. Syederalun, sebagai bagian dari mensyiarkan bulan suci ini, Serambi Indonesia Group menghadirkan beberapa rubrik khusus tentang bulan Ramadan selama sebulan penuh. Salah satunya adalah Bincang Serambi Ramadan yang baru saja Syederalun saksikan tadi. Semoga Ramadan tahun ini kita diberi kesehatan dan kemudahan untuk menjalankan puasa selama sebulan penuh. Dan semoga di kesempatan kali ini kita menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Saya Zainal Arifin M. Nur, pemimpin redaksi harian Serambi Indonesia beserta seluruh tim redaksi Serambi Indonesia Group mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.